masuk Pantai Serang. Iya. Cocok wis jenenge Pantai Serang mbok Iya, terus Pantai Serang. Ngono kuwi. Jadi ya belum ada. Oh. Di marga Kabupaten Blitar ini belum ada, apalagi Perda Pariwisata belum ada sampai hari ini loh. Langsung santai, Pak. Pak, Pantai Serang ini berapa tahun, Pak? Pantai Serang sudah sebenarnya sebelumnya sudah dikelola oleh Pemda, cuma mulai optimal, mulai masif kita kelola di desa, dari desa itu sekitar 2015. Jadi sebelumnya Pemda? Pemda cuma apa, hanya BUMD, Pak, ya? Langsung Dinas Pariwisata dulu. Langsung Dinas Pariwisata. Anu berarti Pak, UPT ya? Kayak UPT ya. UPT. Terus mulai 2015, semenjak saya 2015 jadi kepala desa, mulai kita create, kita tata, kita penataan di area wisata. Terus akhirnya kita adakan mulai 2015 itu kita adakan event-event, kita bentuk. Jadi sebelum itu kita di dalam proses perencanaan desa itu sudah masuk menjadi salah satu visi misi saya saat menjadi kepala desa di periode pertama. Jadi sejak sampean periode pertama 2014 itu kan butuh waktu 6 bulan untuk masukkan ke RPJM itu 6 bulan. Langsung masuk. Langsung dalam visi misi saat saya sebelum waktu pilihan itu salah satu dari 7 prioritas visi misi saya itu yang kalau salah waktu itu kita memang ada prioritas pengembangan desa wisata. Karena potensi kita. Pertanyaannya gini, Pak. Sampai dari awal itu kan berarti apa yang membuat sampean melirik Pantai Serang? Ya. Sehingga dia harus di take over lah, dijemput dari Pemda dan dikelola warga. Ya, pertama pertimbangannya karena selama kurun puluhan tahun kita hanya melihat saja, artinya kita tidak bisa mengelola secara maksimal karena mungkin. Tapi bukan lahan perhutani, Pak ya? Kawasannya sebagian kawasan perhutani, sebagian kawasan kelautan. Jadi sepadan pantai itu yang 100 meter itu Pemda sebenarnya sih. Cuma selama sebelum 2001 sampai akhirnya bisa kita kelola bersama dengan Pemda Perhutani 2018. 2018. Artinya ada masa inisiasi 2015 sampai 2018. 2014 sampai 2018 baru clear. Konflik itu mesti. Ya, artinya ya negosiasi dan kita. Sebrutal apa Pak konfliknya? Karena saya sendiri juga korban. 2015 aku ditangkap polisi nih Pak Sab. Saya dengar itu hampir bersamaan sebenarnya itu ya, bersamaan dengan sampai seneng menopo. Ya alhamdulillah kebetulan kita negosiasinya lewat pemerintahan ya, artinya memang negosiasi antar pemerintahan ya, walaupun saya sendiri selaku pemerintah desa Serang, di sisi lain kita berhadapan dengan pemerintah daerah yang tidak hanya itu satu orang dinas pariwisata, artinya ada dinas pariwisata, ada bagian hukum, ada tata pemerintahan, ada dispenda, ada beberapa SKPD yang lain yang terlibat, hampir 7 sampai 9 SKPD di OPD di Kabupaten Blitar. Saya sendiri dari pemerintah desa Serang sampai deadlock 4 tahun itu setiap tahun deadlock kita. Karena pertama yang saya minta bahwa kalau memang betul pemerintah daerah waktu itu ya, sebelum 2000 pemerintah daerah mematuhi apa yang sudah ada di Undang-Undang Desa, harusnya ya melibatkan desa. Kebetulan 2014 jadi pijakan sampean Undang-Undang desa mengatur bahwa pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa sebelum ada rencana induk dari pemerintah di atasnya kan bisa dikelola bersama. Akhirnya dasar kami itu, terus kenapa sampai alat seperti itu, karena di Pemda sendiri ada Perda Retribusi Pariwisata yang walaupun secara kewenangan aturan itu hanya diklaim pariwisata Pantai Serang itu. Di situ ada di sisi lain ada kawasan hutannya yang perhutani juga tidak terlibat. Pak, aku ingat betul ini Pak, pas desa undang-undang desa itu ya. Jadi desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam. Ya. Sementara sumber daya alam itu sudah dikuasai oleh Pemda, sudah ada di wilayah perhutani. Jadi ono sing ngomong, loh, kewenangan desa itu residu, sisane perhutani, sisane
Pemda. Tapi ono mana sih kamu juga iso. Nggak bisa. Rekognisi subsidiaritas gak asal desa. Iya. Sampai di pihak yang mana? Jelas rekognisi. Ya rekognisi artinya bahwa setiap potensi yang ada di desa tersebut senyampang, artinya di dalam aturan jelas senyampang, belum ada rencana induk pengelolaan yang pasti, atau artinya SDA ini bisa menjadi kewenangan desa atau Pemda atau kelembagaan lain yang di dalam area administrasi pemerintahan desa. Itu pegangan saya itu. Jadi ini siapapun yang itu kan pegangan sampean. Iya, pegangan. Versi sing kono kan enggak. Dari mereka malah lebih brutal lagi, artinya bahwa itu sudah ada kewenangan dari pemerintah daerah, terus sudah diretribusi, tetapi kita balik, artinya selama puluhan tahun meretribusi apa? Artinya dasar hukum bahwa pemerintah daerah itu mengelola Pantai Seram, ternyata tidak ada. Di Perda Kepariwisataan di Kabupaten Blitar itu tidak ada perda di situ. Dasar hukum atau dasar kepemilikan lahan? Dasar kepemilikan lahan atau dasar hukum dia mengelola ini kan sama kurun puluhan tahun ini ternyata tidak ada, adanya hanya retribusi pariwisata Pantai Serang. Terus dasar legalitas pengelolaan pertama kali oleh desa apa, Pak? Dasar pertama kali PKS tadi, perjanjian kerjasama. Oh, PKS dengan perhutani. Perhutani sama Pemda akhirnya. Oh, tiga pihak. Tiga pihak. Tiga pihak. Hari ini akhirnya tiga pihak. Bisa ya PKS perhutani di model. Bisa. Jadi artinya dari selesai di level apa, Pak? KPH. Level KPH. Di level KPH. Cuma akhirnya 2 tahun sekali kita evaluasi. 2 tahun sekali dievaluasi, nanti diperpanjang lagi. Alhamdulillah kita sudah memperpanjang 2 kali. 2020, 2018, 2020, 2020 ke ini 2022, barusan per Juni kemarin kita sudah evaluasi dengan ada perkembangan-perkembangan. Kalau dulu permintaan saya Pemda ini hanya harusnya di tingkat pendapatan mereka harusnya dipajak, bukan bagi hasil, karena bagi hasil sendiri pajak. harusnya dipajak. Bagi hasil sendiri itu di regulasinya di Pemda itu tidak ada. Nah, iya. Jadi kerjasama bagi hasil itu mereka pendapatan lain-lain, tetapi karena waktu itu proses kita ini alot banget di 2014 sampai 2018 ya win-win solution lah. Artinya bahwa yang terpenting desa bisa mengelola secara punya kewenangan dengan perjanjian kerjasama tadi, dengan artinya kan secara aturan kita punya undang-undang desa yang bahwa SDA yang ada di wilayah administrasi desa sebelum ada apa tadi artinya rencana induk pembangunan pariwisata di desa tersebut ya boleh-boleh saja dikerjasamakan. Terus kita akhirnya malah waktu itu kolaborasi dengan perhutani loh malah. Kolaborasi dengan perhutani malah. Iya, perhutani welcome banget waktu itu. Kebetulan wakil Wakil ADM-nya Pak Wakanya itu namanya Pak Mukid, ini sekarang di Divre. Itu welcome banget dengan kita. Jadi ada patron mereka atau visi misi perhutani itu kan people planet profit. Itu ya lah people-nya ini dia berdalih people-nya ini harus atas nama warga ini karena ini dari pemerintah desa otomatis simbol dari masyarakat ya harusnya. Menarik malah cocoknya malah perhutani. Ya. Sementara di Dindi malah tukarannya perhutani. Kalau di Blitar malah mau enjo. Yo enak. Enjo ini. Pemda gak sepiro ngelapor polisi sama. Iya, enggak bisa. Iki KHDPK proses. Ya? KHDPK proses. KHDPK proses. Tapi ini masih yang yang itu PP P39. Enggak, bukan PPHPP itu loh, yang permukiman itu loh. Pelepasan kawasan pemukiman. Kawasan permukiman di kawasan hutan. Pemukiman di pekarangan itu ya. Sama fasilitas umum. Itu melalui Pemda kemarin sudah terindikasi. Luasannya gede, Pak. Sekitar 7 sampai 8 hektar paling. 7 sampai 8. KTH sudah terbentuk berarti? KTH sudah. Kalau KTH sendiri di sebelumnya ke pantai itu kan ada tambak udang di sana. Yang ada sebelum sejak Orde Baru itu. Sejak sebelum reformasi itu ada.
terus oleh perusahaan dibentuk keterlibatan masyarakat KTH akhirnya dibentuk, terus malah sudah kulin KK mereka. Oh, malah sudah kulin Ya, KK. sudah masuk di kulin KK. Tapi di kawasannya wisata di luar peta kulin KK itu. Berarti rencana KHDPK-nya memperluas kulin KK-nya tadi? Iya, memperluas kulin KK. Cuma kan masih proses nih. KHDPK ini prosesnya nanti seperti apa perlu. Pak, itu dari sisi hukum ya. Dari sisi produknya, apa yang berbeda dikelola ambek Pemda ambek dikelola ambek satu desa? saat dikelola Pemda itu ya hanya ditiketin. Tata kelola di dalamnya enggak ada. Perawatan di dalamnya enggak ada. Terus retribusi. ya hanya distribusi aja, tidak di dekat pantai. Di jalan masuk desa. Jadi di pertengahan ya kayak portal. Jadi di pertengahan desa itulah. Nah, zaman itu kan saya sebelum jadi kepala desa ya kayak pemerintah desa juga karena belum ada undang-undang desa ya. Iya, apa jari Pemda ya, bahwa pemerintah desa itu bagian dari pemerintah daerah. Clear, apa yang sampai lakukan duluan? Apa yang ditata duluan? Pertama memang dalam perjalanan 4 tahun sebelum 2018 ini kita sudah penataan kayak kelembagaan. Jadi perencanaan kami di pemerintah desa kayak RPJM desa masuk, kita ada pengembangan pariwisata dan desa wisata. Terus kita 2016 itu sudah mempersiapkan Perdes pengembangan desa wisata. Perdes pengembangan desa wisata. Pertama kali. Pikir ada Perdes pengembangan desa wisata, patokannya apa? Ya karena di awal 2000 bahkan nomenklatur desa wisata itu enggak ada, adanya dulu di SPNPM. Oh, iya. Yang pariwisata PNPM pariwisata. PNPM pariwisata. Nah, dasarnya dari situ saya. Dari apa? Dan itu kejadian. Konsiderannya iya, bisa. Dan itu kejadian. Iya, kita terus konsideran. PNPM buyar kan dananya mangkrak. Kalau kalau apa? Tapi sudah jadi aset ya? Iya, kalau yang itu kita belum dapat. Maksudnya belum dapat. Munculnya pengembangan desa wisata itu dari PNPM itu. Terus 2014 karena aku golek apa ya istilahnya? Dasar hukum apa ya? Akhirnya kita cari-cari info, piye ya karena di kabupaten ya belum ada perda. Di undang-undang desa ada, ini tidak mensiratkan bahwa itu desa wisata, tidak di undang-undang desa atau di PP turunannya kan. Tapi kebayang zaman itu kan undang-undang desa sih tas lah. Iya, baru 2000. Saya 2 tahun, jadi saya mengesahkan ini 2014. Setelah 2000 undang-undang desa. Jadi aku mengesahkan itu pas undang-undang desa lahir, pas undang-undang desa lahir. Cuma di RPJM kita memang gak jadi cantolan berarti undang-undang desa nih. Iya. Iya, tapi review toh 2015 review lagi. Jadi RPJM 2014 itu sudah di situ pengembangan pariwisata karena potensi kita kan, potensi. Sampai kok wani utek-utek peraturan. Lah itu potensi gua. Selama kurun puluhan tahun mulai saya kecil sampai besar saya jadi kepala desa itu mimpi saya karena benchmarknya di mana? Secara personal benchmark sampai di. Karena saya lahir di situ. Saya lahir di situ, kecil saya di situ. Jadi masa-masa kecil saya ya di pantai. Jadi saya punya keinginan kuat banget. Karena selama puluhan tahun masyarakat ini hanya setiap tanya saya sebelum jadi kepala desa. Keinginan ini kabeh lurah punya keinginan, Pak. Tapi gak ono lurah sing kendel utek-utek peraturan gak ono. Karena satu gitu. Yang saya lihat peluang lemahnya Pemda waktu itu perdanya tidak ada. Perbubnya tentang bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Blitar termasuk di situ mencantumkan pengelolaan pariwisata Pantai Serang tidak ada. Itu jadi ada kekosongan hukum sama ajar terus. Iya. Adanya perda retribusi wisata, perda retribusi secara umum loh ya. Wisata, pasar sing iki. Salah satunya masuk Pantai Serang. Iya. Cocok wis jenenge Pantai Serang mbok iya terus tak serang ngono kuwi. Jadi ya tapi akhirnya ada win-win solution seperti itu. Cuma memang karena di RPJM saya di 2014 sudah muncul, di visi misi saya muncul. Pertama kali saya di salap kampanye itu ya muncul bahwa saya berusaha sepenuhnya untuk bahwa pariwisata Pantai Serang ini akan menjadi. Artinya itu sudah jadi isu bersama lah. Isu bersama.
isu bersama. Karena selama kurun puluhan tahun ini dikelola Pemda. Kok untungnya sampai jadi lurah? Jadi lurah jadi provokator. Ya masih provokator manggaan. Iya. Pak, nah, terus kelembagaannya saiki BUMDes kan? BUMDes Sebelum dari BUMDes awal. kan sebelumnya jelas bukan BUMDes, Pak. Dari awal memang belum ada kelembagaan sebelumnya, tidak ada. Oh, oke. Jadi bersamaan saya membentuk BUMDes, revitalisasi BUMDes di 2015. Saya revitalisasi BUMDes, salah satunya di situ ada unit Kok pariwisata. revitalisasi BUMDes? Iya, Sebelumnya ada. sebelumnya ada cuma hanya simpan pinjam. Oh iya ya, sisa PNPM. Ya, sing simpan pinjam juga, yang dari Deden, dari ADD dulu ada toh. Oh, oke. Kewajiban membentuk BUMDes tahun 2009 itu 10% harus di penyertaan modal ke BUMDes kan itu toh dulu. Iya. BUMDesa. Masih Nah, itu hanya undang-undang simpan otonomi pinjam. daerah ya? Masih undang-undang otonomi itu. Akhirnya 2015 saya revitalisasi, saya bentuk perda dan salah satu unit usaha di situ sudah saya cantumkan unit usaha pariwisata. Jadi revitalisasinya langsung ke unit Ya, usaha kelembagaannya sampai pariwisata. sampai unit-unitnya gitu sudah mulai air bersih sampai air bersih yang ya, sampai hari ini air bersih kan, air bersih terus pariwisata mulai 2015 itu cuma aktif mulai mengelola 2018. Terus Pak Darwis ya? Pak Darwis bersamaan. Bersama. Kelembagaan saya tetapkan 2016 Perdes pengembangan desa wisata, di situ ada BUMDes, kelembagaan pemberdayaan masyarakatnya Pak Darwis. Oh, kelembagaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakatnya Pak Darwis. masyarakat. Ya. Artinya dia secara legal BUMDes, secara kultural Kelembagaan pemberdayaan masyarakatnya Oke. di Pak Darwis. Sampai hari ini. Dulu cerita sampean kan di peran sampean sentral. Sementara seperti itu cuma sampai hari ini artinya kan memang di Serang ini berbeda konteksnya kan. Sebelumnya ini tidak ada apa-apa, artinya ya masyarakat yang megur gerenang gitu ya. Karena dikelola oleh Pemda wis ndak bisa apa-apa. Arepe bentuk apa wong wis dikelola Pemda waktu itu seperti itu. Iya, sudah artinya sebelum saya mencalonkan itu nanti ini loh Pak, iya memang cita-cita saya itu. Pantai Serang itu harus kembali ke desa, kita bisa mengelola. Jadi terus efeknya gede saiki, Pak. Efeknya besar. Besar sekali. Jadi dulu sebelum PAD ini naik tinggi. kalau PAD sebenarnya sih masih bagi kita belum target, belum terpenuhi. Cuma yang paling besar kan dampak ekonomi ke masyarakat. Yang dulu 2014, sebelum 2014 ini masyarakat tidak mau berusaha di pantai. Jadi karena ya satu, otomatis kunjungannya tidak ada. Ya ada paling setiap bulan berapa lah, tidak menjanjikan lah artinya dari usaha pariwisata itu. Adanya event cuma hanya megur suro sama tahun baru. Jadi tidak ada orang jualan, takut. Hanya cuma event-event tahun baru sama larung saja satu suro itu aja. Akhirnya 2015 baru mulai kita jadi ada event Serang Culture Festival itu. Sampai tahun ini tahun ke-8 ini. Jadi ada festival. Pak, macam festival itu pendapatannya dari mana sih? Dari tiketing kita. Waktu itu kontrak kita. Oh. Jadi kontrak di rumah kita sendiri ya, saya ini. Jadi sebelum 2014. Pengunjungnya bayar kok? Iya, tiketing. Kita kontrak ke Pemda. Kontrak ke Pemda? Iya, sebelum 2014 kan tiketingnya kan pengelolanya Pemda. Iya. Saya kontrak di Pemda. Pantai itu sebagai venue ya? Iya, venue-nya saya kontrak tiket satu hari dalam event itu. Iya, kontrak nang dhewe. Itu 2015, 2016, 2017. Oh, jadi asal mulanya ini festivalnya dulu? Iya, festivalnya dulu. Wis pokoknya saya buat ontran-ontran lah wae. Wis iki aku kudu. Jadi saya kemas beberapa. Balik modal terus ya? Ya ada yang gembuk. Ada yang namanya itu tadi nyerang memang. Jadi saya harus buat bahasa wong Jawa ontran-ontran lah. Harus membuat viral lah ini agar supaya istilah kita juga ada perhatian. Makanya banyak beberapa komunitas. Sekarang parameter sampean Pak, kalau bukan PAD, berapa kakak yang terlibat dalam? Sebelum 2015 tidak ada. Hari ini yang di Pantai Serang saja itu mulai kuliner, oleh-oleh, ATV,
terus toilet itu sekitar 140 Wih, kakak. kakak, 140 kakak. Ini Itu belum gede berarti? belum yang penyetok degan, penyetok kebutuhan bahan pokoknya. Belum itu. 140, yang ATV-nya aja 40. 140, Sekarang ATV Pak. 140. 100 yang kebanyakan kuliner Mas ya. Kebanyakan kuliner. Yang belum yang di manajemen. Manajemen kita ada 12, 18. Orang lokal semua. Iya, semua wajib lokal. Yang berusaha di sana wajib lokal. Petinggi tak tergantikan Mas. Ya enggak lah. Enggak. Bisa ngono kan. Ada 20 masih 140 140 semuanya yang di kuliner sekitar 100. Tapi belum jualan paket Pak ya? Sudah. Cuma yang rata-rata masih yang terjual itu yang paket camping, outbound, family kitchen. Kalau 140 orang terlibat Pak, Covid ini lah ada dua. Iya. Satu bulan, satu minggu berhenti aja udah. Kan kita punya grup, jadi di pelaku pariwisata itu ada grup khusus, yang manajemen ada, yang pelaku pariwisata ada sendiri. Wah, terus nangis. Senemen apa Pak yang bisa dibayar? Ya, Karena kan itu setahun lebih toh. tapi kan hanya tutupnya 4 bulan. Yang pertama 2020 4 bulan. Terus 2021 3 bulan. Terus setiap 2020 hari raya kan biasanya kan panennya hari raya, hari libur. Sama tahun baru kan biasanya yang panen rayanya di situ. 140 kakak itu berarti mereka pekerjaan tunggalnya di situ. Tidak semuanya. Ada yang masih buruh tani, ada yang punya ternak ada. Cuma ada yang hampir 50%, ya 60% menggantungkan hidupnya dari itu ada. Hampir 60%. Ya yang rentan kan itu Pak. Yang rentan itu kemarin itu ya agak-agak ya nangis semuanya. Nangis Covid kemarin. Cuma setelah 2022 mulai tahun baru itu mulai bisa, blok ini sudah mulai, alhamdulillah ini di 2022 ini sudah ya mulai pulih. Pak, kalau desa dari wisata ono efeknya signifikan nggak sih ke apa namanya, ke infrastruktur? Ke infrastruktur Sudah masuk Riparkap belum? belum. Riparkap kabupaten aja belum ada. Oh iya. Riparkap Kabupaten Blitar ini belum ada, apalagi Perda Pariwisata belum ada sampai hari ini loh. Adanya Perbup penyelenggaraan desa wisata itu 2007. Tapi di sing kayak sampean di Blitar banyak. Banyak, ya ada. Banyak. Artinya kan berarti gerakan itu digerakkan ke pariwisataan Di tingkat bawah, Di tingkat tingkat desa, apa, kan? tingkat grassroots malah. justru Pemdanya lambat. Iya, Pemdanya yang paling ya seperti ini, pelatihan itu aja. Cuma rencana tindak lanjutnya itu Sesuatu yang lebih signifikan. enggak ada, belum. Padahal saya menang DWI loh ya. Oh, gue sih jalannya usah sampai saiki. Bahasane kopi tak jarene wis Tak usah. pikir kan oleh oleh Reward prioritas. piye infrastrukturnya ke sana sampai hari ini belum. Hari ini belum. Aku ya Apa akhirnya nyasar CSR? CSR yo akhirnya mundur kabeh. Karena Covid. Mundur kabeh. Biasanya ya CSR ya kementerian itu cuman ya karena ya kondisi seperti itu dari kabupaten juga sampai hari ini infrastruktur. Tapi kemarin alhamdulillah 2021 kita minta untuk pembuatan penyusunan master plan di kawasan wisata Pantai Serang sudah jadi. Cuma tinggal tindak lanjut actionnya seperti apa. Tapi jadi Pantai Serang saja. Ya, gitu. Pantai Serang. Kalau yang di desa wisatanya kami punya sendiri master plan terakhir 2021 kita menyusun sendiri. Pak, DWI angel apa enggak sih? Ya Mendapatkan itu. sebenarnya dibilang angel ya angel, dibilang Ditarget tidak. apa enggak misalnya waktu itu ditarget Ya apa enggak? saya target kalau saya. Memang target ya minimal. Kalau masalah juara saya sebenarnya enggak target sebenarnya. Masuk 100 saya sebenarnya waktu itu wis. Oh ya sudah bagi kita ya sudah lumayan lah, dari 1.300 masuk waktu kan 100 saya sudah tiba-tiba loh kok. Harapan sampean mentarget itu apa? Ya Efek sebagai apa yang ada efek dominonya ya tentu
kita mulai dikenal. Oke, promosi lah ya. Promosi kita gratis, walaupun setelah artinya menuju ke kurasi lapangan kan ya kita juga awalnya kita nggak apa ya, artinya target harus juara 1 atau kok kategori apa tuh enggak. Yang penting main masuk aja lah. Karena kondisi ini Pemda mau tergugah untuk iya ya, wis pokoknya iso salah satunya itu. Cuma ya sampai hari ini ya kita sendiri juga sebenarnya terus walaupun di titik-titik tertentu yang hal sederhana kita kayak kerjasama itu kan juga bagian kita sama-sama dengan Pemda. Cuma di dalam proses pengembangan infrastruktur, istilah tata kelola seperti apa, harusnya seperti apa, ini sampai hari ini memang belum ada fokus dari Pemda. Kalau di Serang itu tempat wisatanya yang dikelola adalah Pantai Serang. Pantai Serang. Sementara ini konteksnya kan desa wisata. Ya. Menurut sampean definisi desa wisata itu kayak apa? Kalau menurut kami sebenarnya ya bahwa Pantai Serang ini adalah salah satu daya tarik wisata alam di kami. Jadi kami juga punya daya tarik wisata budaya kayak Larung Sasi Satu Suro di Pantai Serang. Kita menggali seni budaya yang ada dulu sudah hampir punah seperti jaranan Jur itu, jaranan Jawi yang lama itu mulai 2016 itu juga kita tampilkan. Akhirnya kita biayai dari DD untuk mereka bisa menjadi salah satu atraksi budaya, jaranan trail yang anak-anak milenial. Terus iya jalan trail itu anak milenial. Terus juga di kampung kita punya daya tarik alam gua yang di-launching oleh Mas Menteri itu 2021. Itu selain pantai loh ya, yang punya kita gua ini masih berproses. Terus secara dampak yang selain artinya di destinasi, otomatis kan harus ada dampak ekonomi yang apa ya, artinya dinikmati masyarakat tanpa harus membuka lapak di destinasi, artinya souvenir kan. Oke. Artinya prosesmu ini belum selesai di sini. Belum, ya? masih 40%. Jadi Serang itu hanya pintu pembuka. Iya. Untuk di-deliver ke. Iya, masih 40% ini dari kok bisa patokannya 40%? 40%. Ya 40% ada ukurannya parameternya. Karena satu, kayak penataan di Pantai Serang sampai hari ini kita belum selesai. 40%-nya di mana? Artinya hari ini masih artinya di tingkat kelembagaan tata kelola ya toh. Terus artinya penataan ruang di kawasan tersebut masih belum selesai sesuai target kita. Terus yang kedua kayak definisi tadi ya ditanyakan dari Mas Ani tadi, definisi pengertian kami sebenarnya tanpa bicara desa wisata. Setiap desa bahwa dia memprioritaskan keunikan, kekhasan dan mengintegrasi sumber daya alam, sumber daya manusianya dan sumber daya sosialnya menjadi satu sesuatu yang menjadi prioritas pembangunan mereka, sebenarnya itu menjadi suatu keunikan. Artinya gini Pak, sampai ngomong bahwa Serang itu 40% aja menang DWI 40% gitu. masih belum selesai. Dano 100% kan begitu. 100% ya akan muncul dalam tanda kutip 100% desa wisata itu sebenarnya peradaban desa asli. Artinya sebenarnya DWI itu sendiri juga berkembang kan? Berkembang. Begitu? Jadi ada rintisan berkembang, maju, mandiri. Sampai di posisi sekarang apa? berkembang. Makanya masih 40%. Kalau ADWI-nya sampai destinasinya berkembang, apa? IDM-nya? IDM-nya desa maju. Satu step di atas. Iya. IDM-nya maju. Jadi kalau disandingkan berarti di atasnya itu. Di atasnya IDM-nya desa. Karena kan dampak efek domino dari pariwisata juga. Nantinya ini ada CLS juga pengaruh juga. Jalur lintas selatan juga pengaruh. Bisnis itu kan ada titik jenuh ya Pak ya. Kalau 10 tahun lagi Serang mau tetap eksis, apa targetnya? Ya sebenarnya endingnya kan desa wisata kalau bagi saya pribadi sebenarnya kan hanya salah satu pintu masuk untuk pengembangan ekonomi yang ada di desa ya. Karena kami hari ini concern di pariwisata, kenapa? Karena potensi pariwisata di kami ada. Itu salah satu saja. Cuma secara keberlanjutan ini harus betul-betul harus ini nanti menjadi sebuah
akhirnya akan menjadi sebuah apa ya, tatanan kehidupan sosial yang ada. Kita kayak suatu misal lah, bahwa pariwisata itu harus mewujudkan Sabta Pesona, kan sebenarnya kan itu tatanan-tatanan sosial masyarakat yang ada di desa. Ramah tamah, ya toh, ketertiban. Kan sebenarnya tanpa bicara pariwisata, Sabta Pesona itu diciptakan dalam sebuah desa. Kan sebenarnya kan itu adat tradisi itu saja nih itu. Sampai ngomong artinya sebenarnya mau dilihat dari sudut pandang apapun semua beririsan. Iya, beririsan. Di desa itu beririsan. Beririsan. Situ mau aktif ya itu bisa dilihat dari sudut pandang macam-macam. Iya, ketertiban kan yo. Ekonomi SDGs ya pasti. Langsung ngeklik. Pasti. Artinya apa, bisa mengatasi kemiskinan, istilahnya ekonomi meningkat, sosial kemasyarakatannya, masyarakat juga harus tetap utuh. Konsentrasinya harus ke kualitas pembangunan ya, bukan ke kuantitas pembangunan. Kualitas. Makanya saya katakan sampai hari ini masih 40% kan itu. Kita masih bicara fisik, ini belum SDM-nya, manusianya. Kalau kita bicara desa wisata sebenarnya kan tradisinya harus yang kuat. Kulturnya, kebudayaan masyarakatnya itu di dalam proses pembangunan. Ya kalau meminjam istilah hukum apa sih ini? Ngobrol nih sampean ini, saya merasa ngobrol dengan negarawan. Oh, negarawan apa? Negara desa. Negara karena desa. berpikirku sampai ke situ, Pak. Cuma pertanyaanku, ya apa regenerasi nih, Pak? Kan ngono. Nah, proses ini. Ini yang terus terang yang sampai hari ini saya berpikir serius itu. Kan sayang juga kalau kemudian cut hanya karena karena rata-rata pengalaman politik, ya. itu. Rata-rata pengalaman setiap pergantian di desa itu, setiap pergantian leader hilang. Saya belum pernah ke Serang, tapi dugaan saya kan figur sampean kan sangat kuat ya. ya. Ini berproses sistem itu saya buat, makanya ada perda, ada perdes, ada sistem kolektif di dalam proses manajemen, tapi ini masih proses. Karena itu menjadi salah satu ketakutan saya di saat saya sudah tidak memimpin lagi. Ini beban saya. Minimal ini harus regenerasi. BPD-nya ya apa Pak ngikuti? BPD-nya ya tetap selalu kita dari kan dalam setiap kebijakan kan pasti BPD ya. Ya alhamdulillah nantinya setiap kita berdialog ya, nantinya bermusyawarah kita sampaikan seperti ini bla 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 ya mereka. Karena ya terbuka dengan BPD pun kita sampai detail terbuka. Oh ini arahnya kemana? Kalau di community development nih si partner sampean siapa? Kan pasti mendampingi pelaku wisata sampai ke level mikro itu kan sampean nggak mungkin sendiri tuh. Iya ya sama-sama. Paling efektif so. Sama-sama Apakah itu sekarang semua sudah bisa dilepas ke BUMDes? BUMDes, tapi ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi BUMDes bersama BUMDes, saya door to door itu. Jadi cara filmnya persin ini ya, tapi kan ini harus mengikuti toh, ini sistem kelembagaan saya ini kan harus mengikuti. Oh itu gini loh. Terakhir Pak. Terus di mata lurah BUMDes sekarang itu targetnya apa? Targetnya ya profesionalitas dalam tata kelola BUMDes itu sendiri, atau otomatis karena kita hari ini nantinya sudah mulai 2018 patokan dia profesional apa Pak? Ya di dalam pengelolaan satu istilahnya bahwa Anda sebagai salah satu unit usaha pariwisata ini tidak hanya pokok ada pendapatan, tapi juga harus berkreasi, berinovasi. Oke. Satu itu, yang jadi kedua. Masih target kualitatif ya? Iya masih. Bukan target nominal. Ya belum kualitatif. Terus yang terkait tata kelola dan kemampuan SDM untuk ekspansi, artinya ke eksternal, ke berjejaring ini yang hari ini berproses. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama.